pilihan itu sesudah melalui pemikiran, keyakinan, bahwa memang yang bisa melindungi kita tidak ada selain Allah. Coba kita lihat dalam kehidupan. Berlindung kita ke pejabat, bara masuk jabatan itu. Ya, ketika di bawah kayu rindang, senang lah. Ketika pejabat itu masih memaci, senang lah. Ketika lama pindah, kita akan mengalami kesusahan. Rezim Syadu kecil yang sesudah itu. Jadi rupanya berlindung dengan induk samang pimpinan itu terbatas. Tidak bisa itu dijadikan tempat kita berlindung. Oh, berlindung gitu ke mama, faktor faktor rezeki, faktor anaknya si mama itu ketika anaknya sudah besar-besar, si mama itu ngatakan segitu, kalau dia bona itu carilah surang lah, ya nak bola kadang lah, kecewa. Jadi kita cari tempat berlindung yang tidak akan kecewa. Siapa? Pilihannya jatuh kepada Allah sesudah melalui seleksi di hati kita. Kenapa kita berlindung ke Allah? Allah lah satu-satunya penguasa yang tidak bisa didemo, tidak bisa dikudeta oleh yang lain. Jadi wajar kita memilih Allah. Karena Allah lah yang tidak bisa digantikan kekuasaannya oleh yang lain. Ada peserta Zoom yang menggantikan Allah agak seminggu. Mengatur alam, mengatur rezeki makhluk-makhluk seluruh dunia. Mengatur perjalanan malam dan siang, matahari dan bulan. La yanamu wa la yashu. Tidak tidur-tidur dan tidak pernah lupa-lupa. Ada tak peserta Zoom? Kalau ada boleh tunjuk. Boleh lihat santa moderator nak tunjuk ada. Aneka Silma nak tunjuk ada. Rina Smita nak tunjuk. Agung tak tunjuk ada. Nurdin Muhammad Ali tak tunjuk. Nini tak. Aku Ustaz Zulfikar tak tunjuk ada. Tapi tak bisa gantikan Allah. Desmidan tak. Ketua tak lah. Ustaz Zaki tak menunjuk. Bos Pin tak lu tunjuk lah. Tak lalu-lalu, tak lupa-lupa mengatur alam. Enggak seminggu tak tunjuk. Nova tak tunjuk lah. Ustaz Fauzan tak tunjuk. Hilda tak. Bu Doktor Kesniati tak tunjuk lah. Hikmayati tak lu tunjuk lah. Yusra tak. Nepi Umaira mendok. Padian Sah tak ada. Ami, Bandaro, Arfah, Sherman. Ija tak lu tunjuk. Nur Esa, Helpita, Wisnili tak tunjuk. Ajo senyum saja tak tunjuk lah. Jadi dah ada yang bisa. Ini tidak lah. Marius tidak lah. Rafizal tidak. Sony tidak. Alex tidak. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan kekuasaan Allah itu. Itu pilihan kita. Bahasa yang dijadikan tempat berlindung itu hanya Allah satu-satunya. Karena kekuasaannya tidak bisa digantikan oleh yang lain. Ada kisah Sahibul Hikayat itu. Nabi Sulaiman kan pernah menawarkan untuk makan makhluk-makhluk Allah yang ada agak sehari. Kok kisah kok Sahibul Hikayat. Kalau dikaji jo asbabul wurudnya macam-macam itu riwayatnya mungkin banyak persoalan. Tapi kita ambil saja yang penting itu. Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya yang dahsyat bisa menguasai jin, angin, menawarkan diri ke Allah untuk makan semua makhluk itu sehari.
dipersiapkan oleh Nabi Sulaiman. Makanan-makanan itu dipersiapkan dengan tentaranya, dengan bantuan jin. Dicarilah hari yang tepat, maka ditetapkanlah hari itu Nabi Sulaiman akan pergi makan. Yang terjadi Nabi Sulaiman magiah makan ikan pertama kali. Dari persiapan yang sudah sekian banyak dan sangat matang, dia ikan. Ikan yang makan makanan yang dia Nabi Sulaiman ko punya tabiat. Makan dia langsung BAB, makan langsung BAB, makan langsung BAB. Tidak habis-habis. Tidak sadang makanan itu dia ikan sikua. Pesingo lah mulu berontak. Harimau lah mulu berontak. Makanannya belum sampai. Di sinilah Nabi Sulaiman sadar bahwa kekuasaan Allah tidak bisa digantikan. Jadi kita berlindung ke Allah itu dengan batu-batu, dengan ilmu dan dengan keyakinan. Yang kedua, kita yakin bahwa kekayaan Allah itu tidak akan habis-habis. Kalau kita berlindung ke orang tua, ke mama, bisa kekayaannya habis. Berlindung ke kawan, bisa kekayaannya habis. Kekayaan yang tidak akan habis-habisnya, kekayaan Allah. Itu makanya orang yang sudah yakin sampai di sana, dia tidak cemas dalam hidup. Allah Maha Kaya. Itulah maknanya inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah tidak ada takut, tidak ada takut rugi, tidak ada takut bansai, tidak ada takut mati, tidak ada takut itu. Dia begitu tegar dalam hidup. Itulah kehidupan wali-wali Allah. Yang ketiga, kenapa kita pilih Allah itu sebagai tempat kita berlindung? Allah itu yang maha tahu keadaan kita. Karena kita produk Allah. Jadi kalau kita punya mobil dari Cina, dia memeluk Anoto itu ke orang Cina itu yang paling hebat. Kalau auto produknya Honda, maka orang Honda itu yang tahu seluk-beluk tentang produknya itu. Jadi kita punya kesusahan, punya persoalan dalam hidup, berlindunglah kepada Allah. Nah, Allah tahu hal ihwal gitu. Dari awal kejadian, dari roh, Allah dah tahu. Ba'a roh gitu, Allah tahu. Ba'a fisik itu, Allah dah tahu. Jadi kalau kau berlindung, berlindunglah kepada Allah SWT. Jangan ke dokter. Dokter itu tidak tahu persoalan hal ihwal kita dengan mendestil. Kalau tidak percaya, cobalah bergarah jadi dokter gigi. Isian ke dokter gigi itu gigi mu sakit, weh. Dibuka ada dokter gigi, padahal tidak sakit gitu. Cobalah sekali. Rupanya dokter itu tidak tahu mana yang gigi yang sakit, mana yang tidak. Jadi hal ihwal kita hanya diketahui oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat, Allah lah kasih sayangnya tidak terbatas. Jadi kasih sayang Allah itu tidak ada batasnya. Kalau kasih sayang ibu sepanjang jalan, aduh ya betul. Kasih sayang anak sepanjang penggalan, aduh ya betul. Di dunia kan terkenal kasih sayang ibu, itu aduh betul. Ketika anak itulah sangat jahit begitu, maka akan keluar dari mulut ibu-ibu itu, cari ibu yang lain. Itulah kira-kira. Tapi kalau kasih sayang Allah tidak terbatas. Dan itu dirasakan oleh para sufi. Seorang ulama sufi yang bekerja